Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dodi Astet Pasang dengan nomor NIM B2B1190016. Pada kesempatan hari ini, saya akan memaparkan materi dari pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia bab 36. Oke, kita mulai langsung saja. Oke, pada bab 36 itu berisikan pengaruh aspek strategis terhadap kinerja. Pada pengaruh aspek strategis kinerja, pada bab 36 ini pengaruh aspek strategis terhadap kinerja. Pada bab ini ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama aspek kompetensi, yang kedua aspek budaya organisasi, yang ketiga aspek sistem penghargaan. Kita mulai saja dari yang pertama, yaitu aspek kompetensi. Pada aspek kompetensi ini, yaitu model kompetensi dalam hubungan variabel antara karakteristik individu dan performance kerja. Dapat dilihat pada gambar berikut ini. Yang pertama ada 3 tabel yang berurutan, yaitu yang pertama maksud atau intent, yaitu berisi karakteristik. Yang kedua itu tindakan atau action. Tindakan atau action itu perilaku dari SDM tersebut. Yang ketiga itu yaitu hasil atau outcome atau penampilan kerja. Semua terangkum dalam skill. Di dalam materi ini yaitu menurut itu ada 4 konsep yang diutarakan dari Spencer, yaitu yang pertama motif atau dorongan. Motif atau dorongannya itu yaitu sesuatu yang orang pikirkan dan yang diinginkan untuk menyebabkan sesuatu. Jadi harus ada dorongan dari dalam pribadi masing-masing orang yang itu orang pikirkan, dan dari orang pikirkan itu maka akan menjadi yang diinginkan. Yang kedua itu trait atau sifat. Sifat sini wataknya, yaitu karakteristik fisik, tanggapan konsisten terhadap situasi atau informasi. Kemudian yang ketiga yaitu self concept atau konsep diri, yaitu sikap seseorang, nilai seseorang, dan image diri dari seseorang. Kemudian yang terakhir yaitu knowledge atau pengetahuan, yaitu informasi yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Jadi pengetahuan seseorang terhadap bidang tertentu. Ini sumbernya dari Spencer tahun 1993. Maka jadi kita bisa jelaskan sini, yaitu kompetensi sebagai atribut kualitas SDM berpengaruh signifikan terhadap kinerja individu. Oke, nextnya. Kemudian yang berikutnya yaitu budaya organisasi. Aspek budaya organisasi yang kita akan bahas ini mengenai aspek budaya organisasi. Aspek budaya organisasi ini memiliki kontribusi menentukan dalam membentuk perilaku pegawai. Budaya organisasi merupakan nilai, sikap yang telah diyakini pegawai sehingga ia telah menjadi perilaku pegawai dalam kesehariannya. Sikap dan nilai yang telah mengkristal dalam organisasi akan menuntun pegawai berperilaku sesuai dengan sikap dan nilai dan yang diyakininya. Budaya organisasi dari persepsi subjektif dari budaya organisasi terhadap nilai, inovasi, toleransi risiko, tekanan terhadap tim, dan dukungan orang. Persepsi keseluruhan itu akan membentuk budaya atau kepribadian organisasi. Budaya organisasi akan mempengaruhi kinerja dan kepuasan divisi yang mendukung dan yang tidak mendukung, sebagaimana termaktum dalam gambar berikutnya. Ini adalah budaya organisasi yang berdampak pada kinerja. Ada beberapa faktor utama, yaitu yang pertama yang menjadi budaya organisasi, ada beberapa faktor yang menjadi budaya organisasi yang sangat mempengaruhi terhadap kepuasan kinerja dan rendahnya kinerja. Yang pertama itu inovasi dan penempatan risiko.
Yang pertama itu inovasi dan penempatan risiko, yaitu sejauh mana para karyawan didorong untuk berinovasi dan berani mengambil risiko. Itu faktor utama salah satu dalam budaya organisasi, yaitu inovasi dan penempatan risiko. Jadi para karyawan ini dituntut berinovasi, menciptakan inovasi-inovasi baru dan berani mengambil risiko dari inovasi-inovasi baru tersebut. Kemudian yaitu yang kedua itu perhatian yang jelas atau attention to detail, yaitu sejauh mana para karyawan diharapkan memperlihatkan kecermatannya, analisis, dan perhatian pada hal yang detail, yang rinci. Jadi diharapkan segala sesuatunya lebih detail, lebih cermat dalam pengambilan. Jadi sejauh mana para karyawan dituntut lebih cermat, lebih detail terhadap sesuatu. Yang ketiga itu orientasi hasil, yaitu sejauh mana pihak manajemen memusatkan perhatian pada hasil daripada teknik atau proses yang digunakan untuk mencapai hasil. Jadi orientasinya ini berorientasi hasil. Jadi semua dari manajemen ini tidak melihat teknik atau bagaimana caranya, yang penting mereka bisa melihat hasilnya. Jadi mereka tidak melihat daripada prosesnya, tekniknya mau bagaimana. Jadi mereka melihat dari hasilnya. Bukan pada teknik atau metode yang dipakai, tapi berorientasi pada hasil. Kemudian yang berikutnya, atau yang keempat itu orientasi orang, yaitu sejauh mana keputusan pihak manajemen memperhitungkan efek hasilnya untuk orang dalam organisasi. Jadi pihak manajemen harus memperhatikan SDM yang ada dalam organisasi. Bisa menempatkan the right man on the right place untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal lagi. Kemudian yang berikutnya orientasi tim, yaitu sejauh mana aktivitas kerja di organisasi diorganisasikan dalam kelompok-kelompok, bukan secara individual. Jadi dalam suatu organisasi, ketika kita ingin mencapai hasil yang lebih optimal, maka setiap individu dikelompokkan menurut jenis keahlian-keahlian masing-masing. Jadi dalam organisasi bukan kerja individu, melainkan kerja tim. Nah, yang berikutnya itu keagresifan, yaitu sejauh mana orang-orang yang agresif dan kompetitif dan bukannya santai-santai. Jadi diharapkan pada karyawan dalam suatu organisasi bisa memperlihatkan keagresifannya. Keagresifannya ini dalam kerja untuk mencapai hasil optimal yang menjadi tujuan dari perusahaan atau organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu stability, yaitu sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo, tidak ada pertumbuhan, jadi stabil semua. Tidak ada riak-riak atau gejolak-gejolak yang bisa mempengaruhi hasil dari organisasi yang sudah menjadi visi dan misi organisasi untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi dari gambar ini, ada di faktor-faktor ini bisa menjadi budaya organisasi, dan budaya organisasi dapat mempengaruhi tinggi dan rendahnya. Jika budaya organisasi yang ditempatkan mempengaruhi semua, maka akan tinggi pula kepuasan dari organisasi tersebut. Jika budaya organisasi rendah, maka akan mempengaruhi kinerja dari organisasi tersebut. Berikutnya, budaya dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk perbaikan kinerja dan berfungsi sebagai manajemen perubahan. Budaya organisasi memiliki pengaruh sangat kuat terhadap kinerja dan aktivitas organisasi jangka panjang. Kemudian yang terakhir yaitu dari bab ini, yaitu nomor 3, yaitu aspek sistem penghargaan. Mungkin saya bacakan sedikit, yaitu sistem penghargaan terkait dengan cara organisasi memberikan pengakuan dan imbalan kepada pegawai dalam rangka menjaga keselarasan antara kebutuhan individu dengan tujuan organisasi. Sistem penghargaan dapat mendorong perilaku pegawai
memberikan pengukuhan atas perilaku pegawai yang telah dilakukan. Sistem penghargaan dapat meningkatkan kinerja individu dan kinerja organisasi dan membantu mencapai keberlangsungan kompetitif, keuntungan kompetitif dan meningkatkan nilai shareholder. Nilai shareholder ini ketika sistem penghargaan tersebut diterapkan oleh sebuah perusahaan kepada kebutuhan untuk untuk memenuhi kebutuhan individu dari karyawan tersebut, maka karyawan tersebut akan merasa memiliki dari organisasi tersebut. Ketika seorang karyawan merasa memiliki dari karyawan tersebut, maka dia akan bekerja keras, akan menjaga daripada perusahaan tersebut, akan memberikan yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Kemudian sistem penghargaan idealnya dapat mendorong pegawai untuk lebih meningkatkan kinerjanya dengan diberikan penghargaan berupa finansial dan non-finansial. Pegawai cenderung memiliki harapan atau ekspektasi untuk memperoleh penghargaan tersebut. Oleh karena itu, bentuk penghargaan sedapat mungkin membuat orang tertarik dan mendorong untuk mencapainya. Penghargaan diberikan kepada pegawai setelah pegawai menyelesaikan pekerjaannya. Jadi pada aspek sistem penghargaan ini, setiap orang secara manusiawi pasti memiliki ekspektasi penghargaan terhadap apa yang dilakukannya. Jadi dari perusahaan diharapkan untuk memberikan ekspektasi atau penghargaan, bisa berupa finansial dan non-finansial. Karena seorang pegawai ketika dia sudah menyelesaikan dari pekerjaannya, maka dia butuh sebuah penghargaan, bisa berupa finansial maupun non-finansial. Oke, itu saja dari pemaparan saya untuk bab 36 ini mengenai untuk tugas PPSDM ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.